Masuknya Anas Urbaningrum ke dalam sel juga karena ada peran Tito Karnavian. Ketika Kongres 2010, Partai Demokrat di Bandung, Tito Karnavian melakukan sadapan terhadap Anas Urbaningrum, yang ketika itu saya dengar langsung dari putra angkatnya Marzuki Ali yang bernama Sopwatila Mohzeb, dan itu dilakukan. Tito Karnavian terus terang ketika itu Kadensus 88, Kepala Densus 88. Lalu apa urgensinya melakukan penyadapan terhadap Anas? Anas terlibat terorisme gitu? Sangat tidak logis ketika seorang Kadensus melakukan penyadapan terhadap Anas Urbaningrum, dan yang saya dengar melaporkan langsung ke Senayan nomor 1. Tito Karnavian menyadap Anas Urbaningrum dalam konteks pemenangan dalam kontestasi pemilihan pimpinan Partai Demokrat. Ketum Partai Demokrat. Ketum Partai Demokrat. Jadi Marzuki Ali adalah salah satu kandidat di atau antara calon 3. ketua umum Partai Demokrat. Setelah pasca konvensi Partai Demokrat kan muncul 3 bang. Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, dan Andi Malarangeng. Bagaimana logikanya bahwa katakanlah Tito Karnavian melakukan penyadapan, hasil penyadapannya disampaikan kepada Marzuki Ali, kemudian karirnya melejit sebagai petinggi Polri, itu bagaimana logikanya? Stempel itu ada di Senayan, dan keinginan tes and fit and proper test itu di DPR, Komisi 3. Komisi 3 yang ketuanya juga dari Demokrat, ketua komisi yang ketua Herman siapa namanya saya lupa bang, dari Demokrat, ketua komisinya, dan itu sangat logis sekali, kalaupun pada akhirnya tentu atas persetujuan istana. Kesimpulan yang saya pahami akan dijadikan TSK AU Anas Urbaningrum. Itu artinya SBY tidak berselera ya, tidak gembira dengan kemenangan Anas Urbaningrum. Jangankan Anas Urbaningrum menjadi ketua umum, Marzuki Ali aja andai terpilih pun Pak SBY tidak berselera. Berarti selera SBY ke siapa? Andi Malarangeng. Waktu itu obrolannya kira-kira kesalahan patah yang mana yang bakal. Ya. Jadi semacam ada daftar kesalahannya Anas Urbaningrum, yang dipilih adalah Hambal. Mas Haris, saya tidak bermaksud untuk membuka luka-luka politik masa silam. Tetapi salah seorang terpidana tipikor itu adalah bernama Anas Urbaningrum. Yang digadang-gadang sebagai pemimpin masa depan. Sebagai tokoh elit terpandang di Partai Demokrat. Sayang beribu sayang dia sudah masuk penjara. Mas Haris serius yakin bahwa masuknya Anas Urbaningrum ke dalam sel juga karena ada peran Tito Karnavian? Sangat jelas dan sangat yakin, karena ketika Kongres 2010 Partai Demokrat di Bandung, Tito Karnavian melakukan sadapan terhadap Anas Urbaningrum, yang ketika itu saya dengar langsung dari putra angkatnya Marzuki Ali yang bernama Sopwatila Mohzeb, dan itu dilakukan. Tito Karnavian melakukan penyadapan terhadap Anas Urbaningrum, sekaligus melaporkan ke putra angkatnya Marzuki Ali dan Marzuki Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Madilog. Bicara tentang penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan politik, Ruang Diskusi Madilog sudah berulang kali mengangkat tema itu. Dan berulang kali pula dalam konteks penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan politik, tak bisa dielakkan institusi Polri lagi-lagi terangkat namanya. Kalau kita bicara Polri, lagi-lagi di ruang diskusi ini pula ada nama yang muncul berulang kali. Tak lain tak bukan adalah Tito Karnavian, yang dalam catatan sejarah pernah menduduki sekian banyak jabatan mentereng di Polri, termasuk puncaknya sebagai Kapolri. Tito Karnavian hari ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hari ini, ruang diskusi Madilog kedatangan, saya nggak sebut apa ya, barangkali bisa disebut sebagai peniup peluit, whistleblower, yang sudah siap untuk menerima resiko dicaci maki, walaupun mungkin juga akan ada yang memberikan puja-puji. Sosok yang satu ini yaitu Haji Sutriafol Abdul Haris LC. Sebetulnya kita sudah berteman lama ini Mas Haris ya. Siap, Bang. Mas Haris ini adalah mantan kader Partai Demokrat sekaligus staf Ketua DPR RI. Mas Haris, terima kasih ya sudah datang ke ruang diskusi Madilog. Sama-sama, Bang. Sekaligus respect saya atas keberanian Mas Haris untuk mengambil resiko, termasuk dikuliti habis-habisan oleh warganet ini. Mas Haris menjabat sebagai staf bagi Ketua DPR RI semasa siapa? 2009-2014. Berarti dari periode kedua SBY sebagai presiden. Iya. Ketua DPR-nya siapa waktu itu?
Ketua DPR RI Pak Marzuki Ali. Oke, berarti presidennya memang dari Partai Demokrat, ya sudah jelas ya. Ketua Dari DPR-nya Partai juga Demokrat. dari Demokrat. Dan ketua DPR-nya juga dari Dari Partai Demokrat. Demokrat. Dan Mas Haris saat itu menduduki jabatan sebagai staf ketua DPR, berarti stafnya Marzuki Ali. Ya. Oke. Lanjut, Mas. Tadi ketika dikatakan bahwa Tito Karnavian melakukan penyadapan terhadap Anas Urbaningrum, saya bayangkan Tito saat itu belum menjabat sebagai Kapolri ya, Tito Karnavian terus terang ketika itu Kadensus 88. Kepala Densus 88. Lalu apa urgensinya melakukan penyadapan terhadap Anas? Anas terlibat terorisme gitu? Sesungguhnya sadapan itu idealnya untuk seorang yang terorisme, akan tetapi Harusnya. ini sangat tidak logis ketika seorang Kadensus melakukan penyadapan terhadap Anas Urbaningrum, dan yang saya dengar melaporkan langsung ke Senayan nomor 1 yang diterima oleh putra angkatnya Sopotillah. Melaporkan sekaligus sudah kita sadap, tapi substansi dan bunyinya saya terpotong. Apa Artinya isi sadapan itu kira-kira? kabar atau manuver Tito Karnavian melakukan penyadapan ini sepengetahuan ketua DPR saat itu, yaitu Marzuki Ali. Dan itu dilaporkan oleh Tito Karnavian. Dilaporkan kepada Marzuki Ali selaku ketua DPR atau selaku kader Partai Demokrat, pimpinan Partai Demokrat? Pak Marzuki ketika itu ketua DPR. Ya. Dilaporkannya oleh Tito Karnavian karena akan menjadi calon kandidat ketum Partai Demokrat pada Kongres Partai Demokrat 2010 di Bandung. Oke, berarti tolong saya dikoreksi kalau keliru. Yang saya pahami berarti Tito Karnavian menyadap Anas Urbaningrum dalam konteks pemenangan dalam kontestasi pemilihan pimpinan Partai Demokrat. Ketum Partai Demokrat. Ketum Partai Demokrat. Dan Marzuki Ali adalah salah satu kandidat di atau antara calon tiga. ketua umum Partai Demokrat. Setelah pasca konvensi Partai Demokrat kan muncul 3 bang. Oke. Anas Urbaningrum, Marzuki Ali, dan Andi Malarangi. Siapa saja? Bisa juga? Anas Urbaningrum, Anas. Marzuki Ali, Oke. Bapak Marzuki Ali, dan Andi Malarangi. Nah, Tito Karnavian melakukan penyadapan juga tidak terhadap Andi Malarangi? Yang saya dengar itu hanya kepada Anas Urbaningrum. Karena Hanya? diduga Anas ini memiliki potensi dan keuangan yang cukup. Apa ya sesungguhnya yang melatar belakangi dilakukannya penyadapan ini? Permintaan Marzuki Ali atau inisiatif Tito Karnavian yang Mas Haris ketahui? Nah, itu terus terang saya tidak tahu, Bang. Tapi tahunya ketika laporan itu, telepon itu dari Tito Karnavian ke ring 1, Marzuki Ali, salah satunya adalah diterima oleh Sopotillah Mosib sebagai putra angkat. Putra angkat Marzuki Ali, ya. Bahwa melaporkan bahwa kami sudah menyadap AU. Apa saja yang disadap? Maksud saya ketika dilakukan penyadap kan tidak, saya membayangkan, halo apa kabar, itu tidak termasuk bagian hal yang penting untuk dilaporkan kepada Marzuki Ali kan? Bagian-bagian apa saja, tema-tema apa saja disampaikan? Sayangnya saya tidak bisa menyampaikan apa yang saya tidak tahu, Bang. Jadi hanya sampai di situ. Hanya sampai di penyadapan terhadap AU, Bang. Begitu. Lantas penyadapan ini dilakukan dalam rangka pertarungan atau perhelatan Partai Demokrat ketika itu punya hajat besar, yaitu Kongres di Bandung 2010, Bang. Bisa tidak kalau kemudian saya maknai bahwa penyadapan ini dilakukan karena tampaknya Tito Karnavian berupaya untuk memenangkan Marzuki Ali agar nantinya bisa duduk di tampuk ketua umum Partai Demokrat? Itu sangat jelas karena setelah itu atau pasca itu Tito Karnavian begitu sangat melesat dari Kadensus, kemudian yang saya tahu, Bang, ya, itu menjadi Kapolda dan kemudian Kapolri dan kemudian menjadi menteri, ya. Dan bahkan di 2019 itu masih ada relevansinya, begitu penuh dengan alat kaos-kaos ya di beberapa Polres. Melesatnya Tito Karnavian naik sekian tangga menjadi Kapolri itu dalam salah satu perbincangan di Madilog pernah diulas dengan nada masyghul oleh mantan Wakapolri Jenderal Groseno. Jenderal Groseno di sini duduk di kursi Mas Haris itu mengatakan bahwa terpilihnya Tito Karnavian sebagai Kapolri itu betul-betul merusak katakanlah kohesivitas atau kepaduan institusi Polri. Oh, jelas, Bang. Karena saya juga jadi tahu ya, ketika dikehendaki oleh katakanlah ketua DPR yang akan disetujui tentu oleh Pak SBY, sangat kaget sekali. Jadi yang seharusnya tidak memiliki kapabilitas itu diangkat perlahan, Bang. Dikasih bintang dulu, kira-kira begitu. Yang saya tahu waktu itu.
kasih bintang dulu, dijadikan Kapolda dulu, kemudian Kapolri, itu perlahan-lahan Bang, hanya untuk karena punya hajat besar ke depannya. Ada satu hal yang belum saya paham. Barangkali itu adalah daripada balasan ketika sebagai Kadensus yang melaporkan sudah menyadap AU itu. Bagaimana saya bisa memahami bahwa melejitnya karir Tito Karnavian adalah salah satunya berkat penyadapan itu? Ya. Karena yang saya pahami begini, Mas Aris. Ya. Kapolri itu kan dipilih, dilantik oleh presiden. Ya. Sementara Marzuki Ali kan bukan presiden. Ya. Jadi bagaimana logikanya bahwa katakanlah Tito Karnavian melakukan penyadapan, hasil penyadapannya disampaikan kepada Marzuki Ali, Ya. kemudian karirnya melejit sebagai petinggi Polri, itu bagaimana logikanya? Logikanya kan Bang, sebenarnya stempel itu ada di Senayan, dan keinginan tes and fit and proper test itu di DPR. dilakukan di Komisi 3. Komisi 3 yang ketuanya juga dari Demokrat, ketua komisi yang ketua Herman, siapa namanya saya lupa Bang, dari Demokrat, ketua komisinya, dan itu sangat logis sekali, kalaupun pada akhirnya tentu atas persetujuan istana, kan? Karena Pak SBY juga sangat apresiasi dengan kinerja Marzuki Ali yang sudah saling kontribusi dalam membangun bangsa tentu. Walaupun pada perhelatan Kongres Partai Demokrat, Marzuki Ali terus terang agak kecewa ketika Pak SBY mendukung Andi Malarangeng. Sangat kecewa, dan terus terang di Bandung itu jedanya sangat dekat sekali Bang. Baliho dan banner atas nama Andi Malarangeng itu kurang dari semeter dan penuh kota Bandung dengan luar biasa. Kita wah ini uangnya banyak juga Pak Andi, karena penuh dengan baliho ketika itu. Bukan berarti Pak Marzuki Ali down, akan tetapi memang kenyataannya iya. Apalagi salah satu kader yang tadinya bakal mendukung Marzuki Ali rupanya juga diculik oleh timnya Anas dalam perhelatan, mungkin suatu yang biasa, saya tidak mengetahui itu, tapi diculik, dan akhirnya memang Mas Anas Urbaningrum unggul dalam perhelatan setelah sesi putaran kedua, yang setelah Andi Malarangeng hanya memiliki kurang lebih 30 suara, dan di putaran kedua 1 suara dengan Marzuki Ali. Ini penyadapannya berarti berlangsung tahun berapa? Sebelum Kongres Bandung. Berarti tahun 1 hari, 2010. Tahun 2010. Ya, sebelum Kongres Bandung 1-2 hari, Bang. Melesatnya karir Tito Karnavian itu menjadi kepentingannya seorang Marzuki Ali semata, atau sudah menjadi kepentingan Partai Demokrat, atau bagaimana memahaminya? Dalam logis intelektual yang saya miliki, ya. Saya meyakini bukan atas dorongan Demokrat. Pertama, sama-sama Wong Kito dengan Marzuki Ali. Oh, Marzuki Ali dengan Tito Karnavian sama-sama Wong Kito, sama-sama Palembang Wong Kito Galo. Kedua, sayangnya ketika terakhir meminta kontak pribadi Tito Karnavian kepada Sokotila, itu tidak pernah dikasih. Sayangnya di situ. Alasannya? Sokotila ini anak angkat Marzuki Ali. Alasannya saya tidak punya begitu, dan saya tentu tidak meyakini itu. Tidak apa-apa. Dan saya meyakini atas dorongan sama-sama Wong Kito, dan balas budinya mungkin diindikasikan di sana. Kira-kira penyadapan ini diketahui tidak oleh SBY? Saat itu menjabat sebagai presiden, sekaligus ketua umum Partai Demokrat. Diketahui tidak? Tentu saya ingin menceritakan relevansi di awal. Ketika Kongres Partai Demokrat 2010, Bang, Marzuki Ali dan Andi Malarangeng itu kalah. Ketika itu kita pulang ke Jakarta dan sudah diniatkan untuk segera menghadap ke Pak SBY. Yang menang adalah Anas Urbaningrum. Oke, lanjut. Kemudian menghadap ke Pak SBY setelah 1 hari kurang lebih, Bang. Langsung diterima di Cikeas oleh SBY. Entah apa yang dibicarakan, saya juga terbatas, tidak punya pengetahuan di sana. Tapi setelah menghadap itu, ada kesimpulan bahwa dalam waktu dekat nanti ada kekeliruan secara undang-undang dalam pertarungan ini, karena sangat terwujud. Wujud nyatanya adalah ratusan juta yang dimiliki oleh Mas Anas, dan itu diberi kepada satu kader. Jadi artinya kemenangan ini karena didasarkan atas dasar money politik lah, kira-kira begitu yang dilakukan oleh Mas Anas Urbaningrum. Saking banyaknya uang Mas Anas, dan kesimpulan yang saya pahami akan dijadikan TSK AU Anas Urbaningrum. Itu artinya SBY tidak berselera, ya, tidak gembira dengan kemenangan Anas Urbaningrum. Jangankan Anas Urbaningrum menjadi ketua umum, Marzuki Ali aja andai terpilih pun Pak SBY tidak berselera. Berarti selera SBY ke siapa? Andi Malarangeng. Jadi Andi Malarangeng itu adalah kesayangannya SBY yang ingin dipromosikan menjadi ketua umum. Namun
kalah. Pemenangnya adalah Dan suaranya buncit. Urbaningrum. Dan bahkan suaranya bukan hanya kalah lagi Bang, sangat buncit. Walaupun baliho, kampanye, apraga segala macam sudah luar biasa banyak itu. Bisa dilihat di waktu itu udah zaman BB ya Bang ya. Itu bisa ada, saya yakin sudah masih ada digitalnya itu. Sangat sekali bujubelan baliho dan bannernya Andi Malarangeng. Namun sangat disayangkan suaranya pada urutan buncit. Saya nanti Dan akan bahkan bertanya, hanya kurang lebih 30 suara. saya akan bertanya ke Mas Haris tentang Ya, begini. Apa yang menyebabkan seorang Anas Urbaningrum yang tidak disukai oleh ketua umum, yaitu Pak SBY, justru bisa unggul? Tapi sebelum sampai ke sana, saya harus masuk ke pertanyaan disclaimer nih. Siap. Pertanyaan saya begini. Ya Bang. Apa sesungguhnya yang menyebabkan kemudian Mas Haris mengetuk pintu Madilog untuk kemudian buka-bukaan seperti ini? Terus terang ketika saya di ruang publik yang sifatnya medsos, sejak itu saya banyak bicara. Sejak itu maksudnya? Sejak 2011, 12, 13 dan sampai sekarang saya di grup-grup bisa dicek nanti banyak saksinya. Itu telah banyak mengungkap sesuatu yang di mata saya perlu saya ungkap. Penyimpangan-penyimpangan gitu. Penyimpangan-penyimpangan yang saya ingin bangsa ini pada dalam hal kepolisian contohnya, saya berharap sebagaimana UU yang tersirat nomor 2 2002. Undang-Undang Polri artinya polisi itu kan mesti melayani, mengayomi dan melindungi. Memang sebelum-sebelumnya Mas Haris pernah mengungkap penyimpangan-penyimpangan oleh siapa saja misalnya? Oleh Gubernur Atut. Gubernur Banten? Ya. Itu kemudian masuk bui loh. Iya, dan saya di Tempo bisa dicek digitalnya, juga banyak membuka suara. Tempo.co. Ini malam ini saya ketawa karena tidak habis pikir aja ini. Berarti Atut yang pernah menjabat sebagai Gubernur Banten, kemudian masuk sel, itu juga karena Mas Haris buka suara? Saya buka suara dan datanya real. Saya buka salah satunya di Tempo. Data itu saya ambil dari yang sekarang masih hidup, istri dari Ketua DPRD Banten. Sekarang masih hidup. Itu satu. Sudah meninggal. Baik. Atut, siapa lagi yang pernah Mas Haris buka? Jangan-jangan ujungnya masuk sel juga ini. Terus terang, sedikit Surya Dharma Ali. Surya Dharma Ali juga? Iya. Saya bekerja sama dengan wartawan jurnalis Denny. Ketua Umum P3 loh ini? Ya. Itu juga yang membuat Surya Dharma Ali akhirnya dan harus saya terus terang seumur hidup baru kali itu dipanggil KPK menjadi saksi Surya Dharma Ali 2012-2013. Siapa lagi? Itu jubirnya masih Johan Budi ya Bang ya? Iya. Siapa lagi? Yang saya ingat itu Bang, tapi yang kecil banyak ya. Ini nama yang kecil-kecil ada, termasuk yang kecil-kecil juga ada. Ya banyak Bang. Tapi saya tidak sampai ke totalitasnya. Sebenarnya ada juga seperti artis Anang Hermansyah ya. Yang saya dari bocorannya dari Ibu Ketua DPRD Banten. Waktu itu ada kapal tanker di lautan Indonesia yang menghasilkan BBM mentah atau apa namanya, kemudian dijual dan itu bosnya Yudipu Cina Bangka dari Bangka, dan memang sebenarnya Yudipu ini kewarganegaraan Singapura. Waktu Atut kemudian dimintai pertanggungjawaban secara hukum, begitu pula ketika Surya Dharma akhirnya diseret ke pengadilan, dua nama tenar ini tahu ada Mas Haris di situ. Yang tahu kalau Bu Atut kayaknya mencium ya, karena saya di Tempo sering kali muncul. Terendus gitu ya. Terendus ya. Ini yang keroknya gitu. Salah satunya. Maka saya juga tidak banyak dan tidak bangga menjadi warga Banten karena dari 8 kota kabupaten itu terus terang tidak membanggakan pembangunannya. Untuk Pak Surya Dharma Ali, yang terendus itu sahabat saya media, saudara Denny dari Jurnas. Jurnal Nasional. Waktu itu media dari Demokrat. Iya betul, sehingga saya di Demokrat itu kalau tidak salah di Pemuda kan ya, di Pemuda. Yang terendus sahabat saya Denny. Entah setelah itu di belakangnya saya, tapi saya tidak ada apa-apa. Akhirnya kurang lah, kan. Yang terendus sahabat saya Denny. Karena terus terang Bang, 2012 ini satu-satunya orang yang direkomendasikan oleh Ketua DPR RI untuk menjadi pengawas haji lah, dalam hal ini PPIH ke Arab Saudi, itu saya hanya sendiri oleh Marzuki Ali. Atas dasar itu, ketika Surya Dharma Ali mau sebelum menjadi TSK, itu kan memang ini lagi-lagi saya dengar bocoran nih dari Abraham Samad datang ke Senayan. Kita simpan dulu sebentar tanpa Abraham Samad. Berarti saya kembali ke pokok pertanyaan tadi ya, yaitu apa gerangan yang membuat seorang Anas Urbaningrum bisa menang? Dari sisi logistik, dalam pengertian dukungan keuangan, bukanlah sosok yang kuat. Karena justru Andi Malarangeng. Dari sisi restu ketua umum juga bukan ke Anas Urbaningrum. Lantas apa ini kunci rahasia yang membuat Anas Urbaningrum justru unggul?
Mas Anas dengan giat organisasinya sebagai organisatoris ya itu sangat tidak diragukan lagi dan disukai oleh akar rumput yang memang secara deal politik juga ketemu dengan DPC seluruh Indonesia. Tentu bagi Pak Marzuki Ali dan Andi Malarangeng tidak itu yang dilihat, mungkin yang dilihat adalah karena kekurangan uangnya itu, tidak seperti banyaknya yang Anas punya. Sosok organisatoris sejati, Ya. merangkul DPC, Ya. kemampuan orasi tidak diragukan. Ya, dan sangat dekat loyalis dengan akar rumput. Oke, sangat dekat dengan akar rumput. Popularitas juga berdasarkan hasil survei saya yakin tinggi. Ya. Pertanyaannya, kenapa SBY justru tidak memberikan lampu hijau, tidak memberikan karpet merah kepada calon pemimpin semacam itu? Ini pula yang mendasari Marzuki Ali yang sebagai senior di Partai Demokrat, sebagai manusia biasa mungkin ya Bang ya, kurang begitu nyaman ada junior yang jadi kira-kira begitu. Sangat potensial. Dan SBY kira-kira sama. SBY kira-kira sama. Saya tidak tahu ya SBY dengan Andi Malarangeng dengan Marzuki Ali ini senioran mana saya tidak hafal. Akan tetapi untuk Marzuki Ali dengan Anas saya hafal. Lebih senior Marzuki Ali dibanding Anas. Tapi ini pun sebenarnya dari awal Mas Anas itu kan yang saya dengar sudah ngajak bicara dengan Pak Marzuki untuk sama-sama menjadi calon ketum Partai Demokrat. Bila mana suara unggul dan condong ke Pak Marzuki, kata Mas Anas, saya juga akan dukung Abang. Tapi Abang tolong dukung saya ketika suara akar rumput itu dukung saya. Tapi kenyataannya di belakang itu kan tidak. Anas Urbaningrum tahu tidak? Mengendus tidak bahwa dia ternyata bukanlah sosok yang disukai semua orang di partai itu, termasuk oleh elit. Mas Anas kalau tidak disukai SBY, saya meyakini tahu. Anas Urbaningrum tahu bahwa dia tidak disukai oleh SBY. Ya, mengendus Bang. Yang saya tahu karena saya pun pernah mengantarkan pempek ya ke rumahnya Mas Anas di Jakarta Timur atas perintah putra angkatnya Pak Marzuki Ali. Waktu itu ada acara, saya lupa nama acaranya ya. Saya antar ke sana Bang ke Jakarta Timur pempek itu dan sering ketemu dengan Mas Anas. Karena latar belakangnya hampir sama, beliau juga agamanya sangat matang juga. Dan kalau lihat wajah mungkin Mas Anas akan ingetin saya. Saya jadi curiga, jangan-jangan Mas Haris ini masuk dalam partai besutannya Anas Urbaningrum ya? Sebenarnya saat ini belum Bang. Saya belum sama sekali. Dengan siapapun tidak Bang. Dengan siapapun tidak. Bahkan di Senayan pun saya sebenarnya tidak dalam konteks ikut partai. Saya hanya ingin memberikan sumbangsi dedikasi keilmuan, wawasan, bahasa profesional sebagai, dan terus terang Bang, saya masuk DPR itu kalau orang itu ingin kenal Marzuki Ali itu kenal dulu Sopotil lah putra angkatnya. Tapi kalau saya tidak, saya kenal Marzuki Ali langsung dan dikenalkan ke putra angkatnya untuk membantu giat sebagai anggota dewan di Komisi 8. Walaupun datang ke DPR RI sebagai seorang profesional, tapi akhirnya sebagaimana perkenalan kita tadi, Mas Haris akhirnya juga menjadi kader Partai Demokrat. Berarti punya kartu tanda anggota. Punya kartu tanda anggota dan dibikinkan waktu itu. Mas Haris ini termasuk orang yang kecewa di Partai Demokrat? Saya pribadi tidak kecewa dengan Partai Demokrat. Hanya kecewa dengan banyak kinerja partai itu sendiri oleh kader-kadernya yang kenapa dalam organisasi itu tidak saling mendukung, menopang. Terus terang tadi Bang, ketika saya macet di jalan di Sungai Cisadane itu, saya amati pohon-pohon besar. Ada itu pohon kedongdong, ada juga pohon ambon. Itu saya lihat begitu banyak tangkainya dan itu tidak satu sama lain, tidak ada yang saling melukai. Tidak ada ketopang tili yang kulitnya itu tidak ada yang luka. Tidak ada yang bergesekan. Tidak ada yang bergesekan. Kalau saling silang menyilang, tapi tidak bergesekan. Tidak melukai kulitnya masing-masing. Artinya apa? Ini artinya kok bisa terjadi di Partai Demokrat. Tidak seperti kekuasaan Tuhan dalam menciptakan pohon itu, sebesar apapun pohonnya, sebesar apapun banyaknya tangkai, itu tidak melukai satu sama lain. Bahkan satu pohon yang lainnya juga ketika seperti sentuhan, itu pun saya lihat tidak ada gesekan, yang tidak ada luka bodinya Bang. Nah ini sayang ketika saya ingin memberikan kontribusi pengalaman atas dasar pengalaman ini terjadi di Partai Demokrat. Dan bahkan mohon maaf Pak SBY sekalipun juga kayaknya mengendus, saya pernah menyerangnya lewat medsos. Dengan AHY terakhir mengendus kalau saya menyerangnya lewat medsos. Jadi ketika Muldoko itu muncul. Nanti saya akan ke sana. Ketika Tito Karnavian melakukan penyadapan terhadap Anas Urbaningrum, lalu hasil penyadapan itu diinformasikan kepada Marzuki Ali, tujuan akhirnya apa?
untuk menguatkan kemenangan di kandidat ketua umum Partai Demokrat. Agar Marzuki Ali lah yang jadi Yang pemenang. unggul. Kira-kira begitu, Bang. Dan Marzuki Ali kalau dia terpilih sebagai ketua umum partai, Oh, jelas. barangkali juga akan kemudian memberikan Dampak tangga kepada Tito Karnavian untuk meniti karir lebih cepat ya. Ya. Termasuk adanya latar belakang kesamaan asal muasal dari Sumatera. dari Sumatera Selatan. Tanpa Pak Marzuki jadi ketua umum pun saya melihat begitu cepat karena settingannya dikasih bintang dari 1 ke 2 itu saya sungguh waktu itu melihatnya lucu. Lucunya ketika katakanlah ketua DPR itu kan sederajat dengan presiden, Bang. Ya. Bahkan dalam suatu undang-undang kan sederajat. Nah, satu puncaknya eksekutif presiden, satu puncaknya legislatif. Ya, dan itu sederajat. Artinya lucunya itu ketika seseorang hanya di kadensus yang memiliki bintang 1 kalau tidak salah, Bang, ya. Begitu cepat dikasih bintangnya dan terus yang tadi saya sudah ungkap dari kadensus menjadi Kapolda, kemudian jadi Kapolri kan, dan seterusnya. Cuma sayangnya tidak pada dasar membangun untuk bangsa. Dan saya melihat saya pribadi terus terang kalau bicara Tito Karnavian, Bang, saya terkait melaksanakan implementasi UU 20 tahun 2009 ada kaitannya dengan abah mertua saya yang saya usulkan untuk menjadi calon pahlawan nasional. Undang-undang apa itu? Undang-undang tanda gelar jasa dan kehormatan. Saya sempat meminta tolong dan tertulis kepada Tito Karnavian sebagai Mendagri agar mengawasi dan tentu kan Menteri Dalam Negeri sebagai koordinator, Bang, ya, terhadap bupati wali kota yang sampai hari ini, Bang, ada kaitannya dengan Tito Karnavian ini. Sampai hari ini Pemkot Depok itu tidak memiliki TP2GD. Belum memiliki TP2GD. Dengan hadirnya saya mengusulkan K.H. Abdul Aziz Muslim sebagai Perintis Kori Indonesia, sebagai misi Kuro Indonesia untuk dunia, dan abah mertua alhamdulillah juga menerima piagam penghargaan dari Presiden Soekarno tahun 65 di Bandung ketika konferensi Islam Asia Afrika. Saya ceritakan itu semua, sekiranya mengawasi Pemkot Depok agar segera mungkin membuat TP2GD, sehingga abah ini bisa dikaji dengan perundang-undangan yang berlaku. TP2GD itu apa? Tim pengkaji gelar daerah. Lalu komunikasi Mas Haris ke Tito Karnavian tidak dibalas. Kecewa? Jelas. Saya sampai hari ini punya nomor orang yang jelas di lingkup TU Mendagri. Saya koordinasi, belum ada jawaban, Pak, masih di meja beliau. Berapa kali coba komunikasi ke Tito Karnavian? Saya tidak punya handphonenya, Bang, hanya ke stafnya. Lebih dari 3 kali dan tapi yang jelas tidak direspon. Tidak direspon, dan akhirnya sudah 2 tahun jalan ini Pemkot Depok pun berjalan lenggang. Kecewa ya? Sangat kecewa. Dan kekecewaan itu yang melatar belakangi Mas Haris datang ke sini? Salah satunya kira-kira begitu. Salah satunya. Dan sejatinya sebagai Mendagri memiliki potensi membantu warga masyarakat yang ini terus terang, Bang. Pak Wiranto dalam hal kepahlawanan K.H. Abdul Aziz Muslim ini sudah mendukung atas nama One Team Press. Kementerian Agama juga kan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009 ini, Bang, itu kan mengajukan berdasarkan dari bawah, Bang. Kota, kabupaten, provinsi, dan baru pusat. Mensos dan TP2GP, tim pengkaji gelar pahlawan pusat. Ketika dorongan Mendagri sebagai koordinator para bupati dan wali kota, ini 2 tahun jalan, akhirnya saya malas untuk follow up kembali seperti apa surat saya itu, dan sampai hari ini Pemkot Depok lenggang. Sekarang saya balik deh. Iya, Bang. Apa yang membuat Tito Karnavian tidak merespon inisiatif? Saya bahkan saya menceritakan bahwa saya seperti yang sekarang kita camkan, saya salah satunya orang yang direkomendasikan Marzuki Ali ketika pengawasan haji 2012, dan saya juga stafnya Sopawati Lamohir, putra angkatnya. Saya ceritakan itu agar terbuka hati dan ada kronologi. Zaman sekarang Abang tahu sendiri ya. Bagi saya, Mas Haris, ada whistleblower, ada penulit-penulit yang dilatar belakangi oleh kekecewaan, itu menurut saya hal yang biasa. Tidak sedikit whistleblower yang kemudian memang akhirnya banting setir, mereka buka-buka di ruang publik karena didahului oleh perasaan kecewa. Itu hal yang sangat biasa. Tapi terus terang, Bang, soal kecewa ini, saya seorang mukmin, artinya bukan untuk kepentingan pribadi. Karena abah ini perlu dikaji untuk sebagai perintis MTQ Indonesia. Jadi kalau saya tangkap ada 2 hal latar belakang kenapa Mas Haris kemudian buka-bukaan di ruang diskusi Madilo. Pertama, ada kekecewaan yang sifatnya pribadi, katakanlah demikian, karena Tito Karnavian tidak kunjung merespon komunikasi dari Mas Haris. Surat saya. Yang kedua, pada sisi lain Mas Haris melihat adanya sekian banyak penyimpangan yang berlangsung dalam Partai Demokrat. Dan ketepatan juga disalahgunakan oleh Kadensus terhadap itu. Jadi titik simpulnya di situ ya.
secara pribadi Tito Karnavian, Ya. kemudian juga Secara di tataran pengalaman, politik penyalahgunaan di sisi alat lain. negara juga ada nama Tito Karnavian di situ. Ya. Akhirnya Anas Urbaningrum dijungkalkan. bukan hanya dijungkalkan Bang, beliau tokoh muda yang sangat potensi dan cerdas. Terakhir saya mau diajak orang dekatnya Saan Mustafa, stafnya, untuk sowan ke sana, tapi belum ada waktu Bang. Dan sekarang pindah ke partai PKN ya Bang ya? Saan Mustafa ya? Ke Nasdem Bang. Nasdem kan? Nasdem, Setahu saya. ya kalau Mas Anas kan PKN ya Bang. Iya. Karena waktu itu Pak Gede Pasek juga di PKN kan? Ya, waktu itu kan Pak Marzuki ketua DPR Bang, Mas Anas ketua fraksi, dan Saan Mustafa sekretaris fraksi. Sekretaris fraksi Partai Demokrat ketika itu. Jadi sering ketemu karena saya suka mengurus izin pimpinan kan, terutama putra angkat Mama. Jadi Anas tidak hanya dijungkalkan, tidak sebatas dijungkalkan. Dipidanakan dan terakhir kan dibui Bang. Kalau memang dia melakukan kesalahan, Kalau kenapa tidak? jungkal itu Bang, dalam bahasa orang Tangerang dan orang Banten seperti Bu Atut terjungkal. Ya terjungkalnya Bu Atutnya masih empuk Bang, masih di kursi yang masih di kasur yang empuk. Beda dengan masyarakat yang maling ayam kira-kira begitu Bang ya. Langsung merasakan mungkin hidup kan tidak bisa begini kan, hanya miring dan rapat begitu Bang, kira-kira begitu. Itu yang saya sering ambil dialog. Sepengetahuan Mas Haris, Anas Urbaningrum akhirnya pidana apa? Nah, terus Tipikor kan? tipikor tindak pidana korupsi. Tidakkah Mas Haris kemudian khawatir bahwa TPPU kalau nggak salah Bang ya, masuk ke TPPU juga ya. saya tidak ingat pasti, Ya, saya tapi juga tidak yang ingin ingat. saya katakan adalah bukankah dengan narasi yang Mas Haris angkat saat ini, ini justru memunculkan kesan bahwa Mas Haris sedang melakukan pembelaan terhadap seorang pesakitan yang secara inkrah sudah dinyatakan bersalah dan masuk penjara. Karena begini Bang, kejujuran itu akan nampak bukan di tengah. Ketika penyesalan itu juga sama, kira-kira begitu. Nah, saya ingin sebagai seorang yang beragama itu, organisasi itu logika saja. Saya ingin persahabatan itu bukan hanya sebatas kepentingan, tapi juga kebutuhan asas aspirasi dan asas persahabatan yang kokoh, kira begitu. Karena terus terang Bang, saya dengan Bang Reza ke depan kan bukan hanya bisa ketemu di dunia, tapi di alam sana pun bisa ketemu. Pasti. Ketika persahabatan itu sejati ya Bang ya. Nah, dengan Mas Anas, kalau lihat wajah dengan saya mungkin stafnya Pak Sokwatila ya, Haris, beliau tahu dan ketika itu karena saya juga punya pimpinan, tentu ketemunya terbatas juga ya Bang ya. Ketika saat ada perintah saja, kan begitu. Mas Haris per hari ini bukan lagi anggota Partai Demokrat? Karena organisasi atau Partai Demokrat yang bagi pandangan saya tidak tepat untuk saya Bang. Saya kalau kartu ya masih ya Bang ya. Tapi untuk keaktifan? Sangat tidak. Secara formal nama masih tercantum sebagai anggota Partai Demokrat. Ya, tapi keaktifan tidak. Keaktifan. Hati Ya. masih di sana tidak? Hati. Oh tidak, batin ya? tidak Bang. Saya bahkan termasuk greget Bang. Saya punya kakak angkat juga di Tangerang. Ya. Begitu istri googling itu rupanya nama saya tercantum di DPC Demokrat Kabupaten Tangerang. Tapi saya tidak menjadi baik itu kadernya maupun pengurusnya. Dan saya cukup memahami ini kakak angkat ini apa tujuannya masukkan. Saya belum tabayun, ya kan. Dan kakak angkat ini juga yang mendukung secara casing Pak Marzuki Ali, tapi di belakang dia juga dukung Anas ya. Ada di Banten 4 orang yang dukung Mas Anas Urbaningrum, saya tahu. Sekali lagi Mas, pada masa itu putra mahkotanya SBY siapa? Nah ini yang saya pahami dan waktu itu sebagai seorang putra presiden, saya pun terus terang belum pernah ketemu kalaupun sering ngecekes ya. Karena bagi pandangan saya kayaknya nggak level dan alias apa ya, bagi saya terlalu sebagai orang yang beragama kalau bilang sombong kayaknya. Ya memang itu kata-kata satu-satunya yang ada di Al-Quran, sombong ya Bang ya. Ya sombong lah bagi saya waktu itu dan saya nggak pernah ketemu. Secara logika itu salah satu putra yang akan digadang untuk pemimpin masa depan. Siapa? AHY. AHY. Ya. Terakhir saya juga menulis dan ada medianya dan ada medsosnya diungkap oleh Mas AHY. Kayaknya salah satunya saya. Tapi kan juga tidak salah ya Mas ya, kalau misalnya karena di grup SBY itu juga ada Mas yang istrinya suaminya Bung Ingrid Kansil siapa Bang? saya tidak ingat. Bung Ingrid Kansil Oh iya. Dari Bogor ya? dari Bogor. Iya. Oke. Itu ada di grup, waktu itu satu grup saya tulis medsos, maka saya bilang tadi atas keyakinan saya di medsos, saya berharap berita ini dapat merubah sesuatu yang kurang baik menjadi baik. Kan tidak salah juga kalau kemudian SBY ingin agar darah dagingnya sendiri kemudian menjadi pewaris Partai Demokrat, kan tidak salah juga kan? Ketika dibarengi dengan keilmuan, ketika dibarengi dengan potensi kematangan jiwa, Bang, kematangan jiwa, ketika dibarengi dengan pengalaman yang tentu tidak simsalabim. Kita itu diciptakan oleh Allah Bang, seperti Allah menciptakan
langit bumi ya. Sebentar, ini bicara soal Gibran atau bicara soal siapa? Soal AHY. Oh, iya. Artinya ketika Tuhan menciptakan langit bumi itu 6 hari, sebelum ada angka 6 kan ada angka 5, ada angka 4, ada angka 3. Artinya tentu perlu fase ke fase. Ada tangga yang harus Ada didaki. tangga yang harus tidak semena-mena menjadi ketua umum, tidak semena-mena menjadi ketua fraksi. Kan Ibas juga seperti itu, tidak langsung menjadi ketua fraksi di Demokrat di DPR RI. Anggaplah saat itu memang AHY masih Dan terus terang- sumur jagung. Ya? Ya, dan Dari dari sisi sisi politik. lebih suka Ibas daripada AHY. Oh ya? Ya, karena tahapan organisasinya dilakukan Oh. dibanding Mas AHY. Pematangan secara organisasi Ada. terhadap kader itu lebih tampak pada Ibas Ada daripada Ibas daripada AHY. AHY. Anggaplah pada tahun itu memang AHY masih sumur jagung. Ya. Anak ingusan lah. Gitu, Bang. Tapi hari ini AHY yang menduduki jabatan sebagai menteri di pemerintahan Bukan hanya Prabowo, menteri, Bang, Menko. Menko, apalagi Menko. Ya. Mas Haris masih sanksi akan kapasitas dan kemampuan dia untuk menduduki jabatan sebagai jabat negara. Masih sanksi, kalaupun sudah ada nilainya ya. Akhir-akhir ini saya melihat cara berbicara kematangan di depan publik, ada nilai. Itu Sudah fungsi daripada tahapan organisasi dilakukan. Kaderisasi itu dilakukan. Kaderisasi berkait. itu fungsi. Tapi melejitnya karir seorang AHY bukan karena ada hengki-pengki, permainan teror politik, dan segala macam kriminalisasi. Tidak ada seperti itu kan? Sebenarnya bukan tidak ada, Bang. Kaitan itu akan masuk. Oh ya? Kaitannya ada. Kaitannya ada. Di mana kaitannya? Kaitannya ketika memang yang diinginkan itu oleh Pak SBY yang diploting indikasi ketum Kongres Partai Demokrat 2010 adalah Andi Malarangeng, kan saya tidak tahu apakah di belakang itu akan muncul AHY. Seperti apa munculnya, kan saya tidak tahu, Bang. Itu tidak tahu munculnya seperti apa. Ketika Pak Marzuki kalah dan bersama-sama dengan Andi Malarangeng ke Cikeas, lalu sama-sama, mohon maaf ini bahasa saya, menghantam Anas Urbaningrum, Ya. dan akhirnya Anas terpidana, dan mohon maaf, Bang, dalam hal ini saya lagi-lagi ingin mengaitkan kontribusi undang-undang Tuhan. Jadi dalam suatu sabdanya utusan Tuhan, itu kan al-aibu fina, aib itu pada diri kita sekalian. Janganlah mengungkit aib orang. Kita itu semua punya aib. Kalau diungkit kita masuk penjara semua, Bang. Mas Haris tidak sedang mengungkit aib ini. Hal ini sebenarnya yang demikian itu terdapat satu pelajaran apabila kalian ungkapkan bagi yang memiliki intelektual sejati untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk sejatinya kebenaran dan keadilan. Bukan ini untuk kepentingan publik, Untuk publik semata, bukan untuk kepentingan pribadi. sama sekali tidak. Walaupun tadi saya menyurati Tito Karnavian dalam hal kepahlawanan Iya. Muhammad Tua terkait Undang-Undang 20/2009, sejatinya mengkoordinasikan kinerja para wali kota dengan baik. Apalagi Pemkot Depok hampir 26 tahun saat ini belum punya KP2 GD. Nah, Mas Haris, Ya. tadi Mas Haris kan berkisah. Suatu hari Marzuki Ali dan Andi Malarangeng dipanggil oleh SBY ke Cikeas. Lalu SBY mengatakan apa? Anas Urbaningrum disangkakan. Apa namanya, waktu itu ada beberapa kasus yang akan dibuka. Yang saya dengar, yang akan dibuka adalah yang berbau mobil Harrier apa gitu lah, Bang. Yang saya dengar. Pokoknya akan ada kasus lah. Yang Tipikor. tipikor, ya kan? Tipikor, dan terakhir kan memang Hambalang pun dikaitkan. Oke, nah tipikor itu, indikasi tipikor itu, dugaan tipikor itu, penanganannya oleh siapa waktu itu? Oleh KPK, oleh Polri, atau oleh Kejaksaan Agung? Oleh KPK. Oleh KPK. Oleh KPK. Tahu dari mana SBY hal ihwal terkait dengan dugaan adanya tipikor itu yang berkait dengan Anas Urbaningrum? Karena Tapi dia presiden waktu itu, ya, pasti tahu lah ya. yang tentu, Bang, Iya. tentu sebagai presiden sangat hafal, tapi juga ada jejak istri Pak SBY, Bu Ani ya, yang juga nimbrung dalam hal ini. Nimbrungnya seperti apa? Nimbrungnya karena Mas Anas ini unggul di Bandung pada Kongres Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat, dan waktu itu obrolannya kira-kira dari mulai kesalahan patah yang mana yang bakal. Punya? Ya. Jadi semacam ada daftar kesalahannya Ya. Anas Urbaningrum. Yang saya dengar salah satunya ya kesalahan mobil Harrier atau apa, yang kata yang lainnya ini kurang besar. Lalu dari sekian banyak daftar dosa atau checklist Ya, kesalahan checklist. Anas itu Ya. yang dipilih adalah yang sekarang tertera pada undang-undang, yaitu tipikor yang juga ada kaitan dengan pembangunan yang olahraga itu, Bang, di Bogor. Hambalang. Hambalang. Kesannya
pokoknya Anas Urbaningrum ini harus dihancurkan dari sisi politik ya. Oh iya, jelas ketika itu. Disadari atau tidak, kenyataannya tindakan itu adalah nyata dan aparat penegak hukum juga sangat disiplin ketika para pemangku kebijakan ini menghendaki itu. Itu. Anas Urbaningrum itu masuk bui kan didahului proses hukum ya Mas Haris ya. Di dalam proses hukum kan berlaku satu mekanisme, yaitu pembuktian. Jadi terlepas masalah like or dislike yang berlangsung di internal Partai Demokrat, tapi dari sisi hukum, Anas Urbaningrum itu sudah terbukti sah dan meyakinkan melakukan pidana. Jadi tidak salah juga kalau kemudian nasibnya sedemikian mengenaskan masuk dalam penjara. Mas Haris masih tetap ingin mengatakan Anas adalah korban kriminalisasi? Jelas. 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 Jadi ada indikasi dan nyata adalah tadi yang saya sampaikan dari tengah perbincangan kita, Bang. Ketika kita tidak suka dengan seseorang, siapapun orang itu, ketika Tuhan adalah punya sifat pengampun dan manusia juga bukan tidak boleh berbuat salah, kita semua punya salah. Ketika dalam suatu kepartaian atau organisasi apapun tidak tercapai senioritas yang jadi dulu, kemudian juniornya menyusul, atau seperti apa perhelatan, kalau demokrasi kan nggak ada masalah. Tapi maaf nih Mas Ketika Haris, salah itu, kenapa dikriminalisasikan? dari narasi Mas Haris kan jangan sampai kemudian muncul kesan bahwa kriminalisasi terhadap Anas Urbaningrum itu diorkestrasi oleh orang nomor satu di Partai Demokrat pada masa itu. Haruskah kemudian dikunci seperti itu simpulannya? Saya meyakini itu, Bang. Sebentar. Saya ubah dari pertanyaannya. Yang ingin agar Anas masuk penjara itu siapa? SB dan Marzuki Ali. Ngeri. Ya, karena saya juga tahu ketika wali kota Palembang, ini ada relevansinya, waktu itu dari Partai Merah, Juga merah itu siapa? Banyak partai merah itu terjadi. dari PDIP, Bang, PDIP juga akan kira-kira apa bahasa Abang tadi, kriminalisasikan. kriminalisasi. Yang akhirnya kan dari kader Demokrat yang maju. Tentu dengan satu tahapan tidak jauh, jatuh. Di kontestasi demokrasi tingkat daerah pun Terjadi kriminalisasi. Yang sayangnya ya dilakukan oleh Ketua KPK waktu itu. Dan saya mendengar. oleh siapa? Ketua KPK waktu itu, Abraham Samad. Ini jadi makin serius nih. Iya. Ketua KPK, Iya. menurut Mas Haris, Iya. terlibat dalam proses kriminalisasi Kriminalisasi dalam di- rangka pemenangan politik. Politik di Kota Palembang. Abraham Samad. Abraham Samad. Sorry, saya nggak bisa kata-kata nih. Iya. Bagaimana ceritanya, Mas? Ketika sepertilah putra angkat Marzuki Ali ini memilih dan berdialog, saya setelah anggota DPR ini, cakep nggak kalau jadi wali kota Palembang? Berawal dari sana. Jangan, kata sahabat saya Denny, wartawan Jurnas. Berarti cita-citanya hanya sebatas di situ, ya kan? Cari yang lebih tinggi lagi. Nah, waktu itu jabatannya apa? Staff. Hanya staff. Hanya staff DPR. Tapi dia berpikir mau jadi kepala daerah. Oh, beliau ketua anggota DPR Komisi 8. Oke. Anggota DPR Komisi 8. Kemudian terjadi itu dan ada dan wali kotanya waktu itu dari partai PDIP, dari Merah, Bang. Wali kota Palembang waktu itu saya lupa namanya. Yang saya melihat tidak begitu lama, hanya satu tahapan dilangkahi jadi wali kota Palembang dari Partai Demokrat Harnojoyo. Oke. Dan sekarang pun jadi tersangka. Oke, mulai masuk nama Abraham Samad di sebelah mananya itu? Kriminalisasi hukum terhadap kesalahan wali kota, terhadap titik item yang saya juga tidak hafal titik mana ya, Bang. Mas. Di KPK. Ya. Saya pernah ngobrol dengan Saud Situmorang nih. Ya. Mantan petinggi KPK. Oke. Di luar juga saya diskusi dengan Mas BW, Ya. Bambang Wijoyanto. Ya. Ada Mas Novel juga, Novel Baswedan, dan teman-teman mantan KPK. Ya. Dari mereka, Ya. saya tangkap satu hal. Saya bisa dikoreksi nih kalau keliru. Pembuatan keputusan itu bisa kolektif kolegial. Walaupun kemudian ada juga situasi tertentu dalam IKTP misalnya, Ya. Saud Situmorang adalah satu Jelas. melawan sekian banyak pimpinan KPK lainnya. Oke. Masa seorang Abraham Samad bisa kemudian mengorkestrasi KPK untuk kemudian melakukan pemenangan politik terhadap pihak tertentu? Seorang Abraham Samad itu. Ya. Saya meyakini, Bang, ketika ada berita sebelumnya yang melaporkan bahwa Anas akan ditersangkakan setelah kurang lebih 1 minggu ke depan. Kenapa Abraham Samad bilang dan melaporkan itu kepada Ketua DPR? Sudah. Abraham Samad Melaporkan seperti halnya Tito Karnavian tadi, hanya Tito Karnavian tadi. melapor ke Marzuki Ali Ya.
isi laporannya? Bahwa AU akan segera di-TSK-kan Anas Urbaningrum Akan akan jadi tersangka. ditersangkakan. dalam kurun waktu yang tidak lama. Itu apa pula kepentingannya di situ? Kalau memang terjadi peristiwa semacam itu, apa kepentingan Kalau Abraham saya Samad? melihatnya mungkin take and give dengan Marzuki Ali ya sebelumnya. Apa yang di take, apa yang di give? Abraham Samad ketika menjadi calon ketua KPK mungkin didukung oleh Marzuki Ali. Cuma sayangnya saya belum masuk ke DPR. Oh, jadi balas jasanya itu. Kira-kira menurut saya. Mas Aris, Karena Pak Abraham juga tidak artinya juga kadang sering ke rumah Pak Marzuki ya. Gitu. Mas Aris ini menyebut sekian nama orang penting loh, Mas. Di ruang terbuka loh, Mas. Di mata saya orang penting Ini itu mau lanjut diskusinya nih. boleh ketika dia membangun dengan tindakan dan jabatan yang wajar, itulah yang memang harus kita lebih dari ini publikasikannya. Ketika ada kebalikannya dan di sana ada satu pelajaran. Kenapa dalam undang-undang Tuhan itu dibilang satu pelajaran atau satu ibrok? Karena satu jiwa itu, Bang, itu terdapat satu pelajaran. Bagi siapa? Bagi masyarakat Indonesia yang memiliki banyak intelektual. Ke depan jangan sampai anak cucu kita jatuh ke lubang yang sama yang sehingga bangsa ini hanya putar-putar di sekitaran sini saja, Bang. Dalam kisah Mas Walaupun Haris, akhir-akhir ini saya juga banyak membantu KPK melaporkan dan seterusnya. dalam kisah Mas Haris, Tito Karnavian melapornya ke Marzuki Ali. Iya. Abraham Samad melapornya ke Marzuki Ali. Iya. Berarti Marzuki Ali ini punya peran yang sangat strategis ya di Partai Demokrat. Jelas, Bang. Kenapa? Kenapa seorang Marzuki Ali yang kemudian jadi tempat melapornya dua pejabat ini? Kenapa tidak melapor ke petinggi Partai Demokrat lainnya misalnya begitu? Karena yang saya lihat ini pertama kan tadi bahwa Tito Karnavian sama-sama Wong Kito Galon. Oke. Kemudian Abraham Samad saya duga juga ada take and give untuk menjadi ketua KPK. Dan itu kan di era 2009-2000. Intinya semuanya adalah politik balas budi. Iya. Ini politik balas budi ya. Kurang lebih seperti itu, Bang. Kalau Mas Haris menganggap bahwa komunikasi antara Abraham Samad dengan Marzuki Ali itu sebagai komunikasi yang tidak sepatutnya. Tidak sepatutnya, Bang. Kenapa? Tidak sepatutnya karena itu koridor hukum yang jelas tidak boleh, apalagi dalam hal ini wujud daripada kekecewaan di Kongres 2010 tadi. Tidak boleh kalau saya pandang begini. Ini seorang pimpinan KPK Yep. berkomunikasi dengan ketua DPR. Yep. Tidak boleh saya pandang begitu. Kan berarti biasa aja. Komunikasi dalam hal apa dulu, Bang? Ketika dalam hal sebelumnya ada kronologi dan memang kekecewaan untuk menjadi ketua umum Demokrat itu terjadi dan tidak pada harapannya, lalu hal itu juga akan dibawa ke ranah hukum, dalam hal ini KPK yang menangani, dan ada wujud laporan, ini kan ada sesuatu. Anas ini jadi seolah-olah state enemy number one gitu ya, bukan lagi public enemy number one. Saya katakan state enemy number one karena ini orang-orang yang punya jabatan strategis di lembaga negara loh. Ya. Di Densus 88 ada Tito Karnavian, di KPK ada Abraham Samad, melapornya ke Marzuki Ali, ketua DPR. Dan tadi Mas Haris mengatakan di samping Marzuki Ali yang juga punya kepentingan untuk memenjarakan Anas Urbaningrum adalah SBY. Presiden RI. Kenapa sih Anas Urbaningrum dimusuhi sedemikian rupa, Mas? Keaktifannya yang lincah, kecerdasannya yang seolah yang lain tidak boleh cerdas. Seolah kalah atas kecerdasannya. Kepiawaiannya dalam bersahabat, dan beliau juga jangan salah, hampir dengan saya ya memiliki mertua kiai juga kan, Pak. Kenapa sampai harus ditaklukkan dengan cara seperti itu? Kriminalisasi, mengerahkan orang-orang penting di lembaga penegakan hukum untuk melakukan penyadapan. Tadi Mas Haris bilang penyadapan. Abraham Samad juga kemudian buka-bukaan tentang proses ke dapur KPK kepada Marzuki Ali. Sebelum cara seperti itu, ada tidak cara-cara pendahuluan yang barangkali pernah dilakukan untuk melemahkan Anas Urbaningrum? Atau langsung dengan cara itu? Sebelumnya tidak ada cara-cara itu yang saya alami. Kalaupun terpaksa harus menganalisis, saya belum sampai ke sana, Bang. Oke. Tapi terakhir terpaksa dengan cara itu. Terakhir puncaknya dengan cara Terpaksa seperti itu. dengan cara itu. Dan Anas Urbaningrum tahu bahwa sesungguhnya saya ini sebatas target politik tapi dengan menggunakan instrumen hukum. Iya. Karena apa yang dikatakan oleh Mas Anas terakhir dengan sanksi apapun,
sempat saya gantung di Monas dan seterusnya. Pernah mengatakan itu kan? Ketika Sesumbar itu berindikasi terdengar seperti ketika sesumbar itu. itu sebagai manusia biasa dan bukan atas dasar kriminalisasi, mungkin saya pribadi pun sama. Tapi karena ada faktor X yang lain, Bang. Ini kan bukan tidak menyanggupi apa yang keluar dari lisannya. Sehingga sasarannya ini sungguh di bawah tanah. Apa reaksi Anas Urbaningrum saat itu? Sebatas kecewa atau marah, bahkan mungkin ingin balas dendam suatu saat nanti? Saya tidak pernah tahu tuh, Bang. Karena setelah itu juga terbatas ya ketemu Mas Anasnya, ya kan? Juga dari staf-staf di ring satunya hanya tahu bahwa ini adalah ada indikasi kriminalisasi gitu, Bang. Di internal Partai Demokrat, Mas Haris sudah sebut paling tidak 4 nama. Ya. Oh, sorry, Bang, yang tadi Syarif Hasan. Sarif Hasan, DPR. Saya lihat ininya, soalnya bannernya di dekat sekolah anak saya di Bogor tuh banyak sekali. Iya. Di Jalan Parvi. Mas Haris sudah menyebut 4 nama. SBY, Marzuki Ali, kemudian Anas Urbaningrum, dan Andi Malarangeng. Andi Malarangeng. Pertanyaan saya begini. Kalaulah Justru saya ketika Abang nyebutin yang terakhir dan orang itu muncul di TV, geli saya lihatnya, Bang. Apa mestinya orang ini tidak harus dipakai nih oleh AHY gitu. Mestinya dalam wujud saya kan pernah mengkritik ketika kesedihan Cikeas oleh hadirnya Muldoko. Kenapa harus muncul lagi sebagai jubir Demokrat Andi Malarangeng? Saya terus terang geli dan saya tidak punya teman curhat ya selain di forum yang saya berharap lebih luas lagi. Kalau saya pakai istilah kriminalisasi, Mas Haris sepertinya bersepakat menggunakan kata itu ya. Iya. Ini diketahui tidak oleh internal Partai Demokrat atau hanya melingkar-lingkar di 4 nama itu saja? Menjadi pengetahuan terbatas saja? Atau jangan-jangan sampai kemana-mana anggota Partai Demokrat tahu nih tentang manuver-manuver semacam ini? Tidak, hanya di ring satu saja. Hanya di Di ring satu saja. Tapi sejak Mas Haris sekarang bicara di Madilog, Iya. ini dari Sabang sampai Merauke, Iya. orang Demokrat jadi tahu nih tentang apa yang Mas Haris ceritakan. Ya, itu wujud nyata, Bang. Realita. Realita. Saya ini kadung suzon, kadung berburuk sangka, menganggap bahwa pemanfaatan tepatnya penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan politik, Ya, itu dia. itu hanya berlangsung Hanya selain pada masa Orde Baru ya, Iya. pada era 10 tahun terakhir. justru mengerikan, Bang. Justru mengerikan. Saya ketika dipanggil KPK 2012-13 menjadi saksi Sudarma Ali, saya ditanya, Mas Haris ini orang yang potensial untuk menjadi panitia penyelenggara ibadah haji lah, atau begitu. Karena bahasa punya dan alumni Mesir, kenapa harus pakai rekomendasi Marzuki Ali? Indonesia ini, Mbak, penyidik saya waktu itu perempuan. Indonesia ini, Mbak, tanpa rekomendasi nggak ada apa-apa. Penyidik KPK? Iya. Oke, lanjut. Indonesia ini, kalaupun kita memiliki potensi, terkadang tes itu hanya formalitas. Tanpa rekomendasi, kita itu nggak jadi apa-apa. Nepotisme, jelas. Itu sudah saya sampaikan dan ada sedikit perubahan setelah 2012 ke sini, Bang. Saya lihat ada perubahan, tapi juga di sisi lain banyak juga permainan yang hanya formalitas belaka. Sejak Mas Haris buka-bukaan di kalangan terbatas, Ya. tadi kan mengatakan di medsos Ya. di kalangan terbatas. Ya. Tapi saya berharap luas, Bang, karena Yes. juga di dalamnya ada orang penting. Oke, sampai sesaat sebelum masuk ke studio Madilog, Ada Mas Hidayat Haris Nurwahi pernah di grup yang saya punya. Ada. Mas Haris pernah tidak diintimidasi atau ditekan oleh siapapun? Kenapa sih Anda kok jadi resek begini, iseng banget, kurang kerjaan nggak? Atau ada tidak yang pernah mencoba untuk serang balik Mas Haris? Hanya ketika saya terakhir meramaikan bursa pilkada di Sumsel, waktu itu Bu Asmawati mau nyalon dengan Sepotila ini, satu DPD RI, satu DPR RI. Oke. Lalu saya bikin tulisan dan saya berupaya soan ke Pak Marzuki waktu itu. Pak Marzuki sih bilangnya sedang istirahat ya, enggan menemui saya. Padahal seorang Marzuki dulunya juga terbuka, WA saya dibalas dengan siapapun. Hanya itu saja, Bang, yang lainnya tidak ada intimidasi, Bang. Keluarga? Tidak. Jadi tidak ada tekanan balik atau serangan balik Tidak kepada ada. Mas Haris maupun keluarga tidak ada. Kalaupun saya siap dan karena ini adalah kebenaran. Mas Haris, saya menyimak dengan seksama setiap nama, setiap peristiwa yang Mas Haris ceritakan. Tapi Madilog berada pada posisi kami harus cover both side. Jadi izinkan saya untuk sekian persen di dalam hati tetap skeptis akan cerita-cerita yang Mas Haris sampaikan. Oke. Pada sisi lain, sungguh-sungguh saya berharap bahwa sekiranya nanti Madilog menghubungi, nama-nama yang tadi disebut oleh Mas Haris juga akan bisa buka suara. Guna mengkonfirmasi atau justru mengoreksi segala kisah yang Mas Haris sampaikan. Silakan. Mas Haris,
Tepatnya Haji Sutriakol Abdul Haris LC, Iya, Bang. mantan kader Partai Demokrat dan staf Ketua DPR RI. Terima kasih sudah